Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saiful Manang dalam channel pribadi saya, Saiful Manang Official. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku semua di mana saja berada, salam sukses untuk kita semua. Semoga saudara-saudaraku berada di mana saja dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah serta kehidupan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini merupakan di bulan awal di mana tahun 2022 saya membuat video pertama untuk motivasi pada kita semua. Pada kesempatan ini merupakan pembukaan dari awal tahun 2022 setelah kita melewati berbagai macam tantangan kehidupan dan kenikmatan hidup juga di tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2021. Tentunya di tahun-tahun sebelumnya, bagi pandangan saya selaku praktisi hipnotis dan hipnoterapi, apa yang kita lakukan, baik itu kita ucapkan secara lisan, yang kita pikirkan terus menerus, kemudian yang kita rasakan atau prasangka kita, merupakan sebuah benih yang kita tanamkan dan yang nantinya akan menjadi sebuah nasib. Dia akan berbuah menjadi sebuah nasib di hari-hari yang akan datang. Nah, sangat tidak baik bagi kita jika benih yang kita tanamkan merupakan benih yang kita tidak inginkan buahnya untuk kita petik di hari-hari yang akan datang. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa prasangka kita, lisan yang terucap, kemudian pikiran kita, perbuatan kita merupakan benih yang telah kita tanam, yang nantinya akan menjadi sebuah nasib dan kita akan petik di kemudian hari. Mengawali tahun 2022 ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara mengatasi jikalau jauh sebelumnya kita telah menanamkan benih-benih yang kita tidak inginkan untuk kita petik buahnya di hari-hari yang akan datang. Nah, kalau kita ambil sebuah perumpamaan bahwa perkataan, perasaan atau prasangka, perbuatan ini adalah sebuah benih, kemudian hati kita adalah ladang atau sebidang tanah yang nantinya kita tanami benih tersebut. Tentunya kita menginginkan tanah ini, tanah yang subur, kemudian benih yang kita tanamkan juga benih yang merupakan bibit unggul. Namun sangat disayangkan kalau ada benih-benih atau tumbuhan-tumbuhan liar yang sempat tumbuh di tanah tersebut. Maka tugas kita hari ini membersihkan tumbuhan-tumbuhan liar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kalau kita pandang dari sudut pandang spiritual, ada cara-cara tertentu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing umat. Kalau dalam Islam itu sendiri, tentunya kita kembali merenungi dosa atau kesalahan kita, mungkin secara lisan, pikiran, mungkin kita berprasangka buruk sama orang, berpikir yang negatif sama orang lain, maka kita kembali review kembali, kita berbanyak beristighfar, kita merenungi segala kesalahan ini. Jadi inilah untuk bagaimana caranya membersihkan
rumput-rumput liar tersebut, agar tanaman yang kita tanam, yang kita anggap sebagai bibit unggul, bisa bertumbuh dengan subur, dan nantinya kita akan petik di kemudian hari sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan tentunya. Sahabat sukses sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudaraku semua tentang 6 kunci berdamai dengan diri sendiri. Nah, tentunya setelah kita sudah membersihkan hati kita, tentunya untuk menggapai benih yang sudah kita tanam tadi, dan benih kebaikan, untuk mencapainya tentu ada tindakan yang harus kita lakukan untuk memperolehnya. Jadi tidak cuma hanya dengan diam. Nah, syarat yang paling utama adalah bagaimana kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Nah, berikut ini ada 6 kunci bagaimana berdamai dengan diri kita sendiri, teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat sukses semua. Yang pertama adalah percaya pada diri sendiri tentunya. Ya, jadi harus kita percaya kepada diri sendiri. Apapun yang kita lakukan, percayakan bahwa apa yang kita lakukan ini pasti bisa. Adapun kegagalan-kegagalan yang kita peroleh merupakan pelajaran bagi kita untuk tetap berupaya memperbaiki diri sendiri dan terus yakin terhadap diri sendiri, yakin terhadap apa yang kita lakukan gitu. Yang kedua adalah kita pahami pikiran kita sendiri ya, pahami pikiran Anda sendiri ya. Tentunya dalam berpikir ada 2 sisi yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama pikiran positif, ada juga pikiran yang negatif. Ya, ini harus kita pahami. Mana sisi yang positif dalam pikiran kita dan mana sisi yang negatif dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah kita mengetahui, maka jangan memanjakan pikiran yang negatif. Terus berupaya untuk menghindar atau menjauh dari pikiran-pikiran negatif, dan pelihara dan terus langsung laksanakan ketika ada pikiran-pikiran positif yang timbul dari pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga peduli dengan diri sendiri. Nah, terkadang pada kenyataan sebelumnya mungkin ya, kita terlalu memperdulikan orang lain. Itu merupakan sebuah kewajiban juga, namun tidak mengabaikan diri sendiri. Jadi kita harus pula peduli pada diri kita sendiri ya. Sama dengan peduli kita sama orang lain, seperti itu. Setelah kita peduli pada diri sendiri, wajarlah bagi kita peduli pada orang lain. Jangan kita terlalu peduli sama orang lain namun menyakitkan diri sendiri, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara-saudara sahabat sukses semua. Kemudian yang keempat, sadari bahwa kecewa adalah bagian dari kehidupan kita. Setiap diri manusia, baik orang yang sudah mengalami kesuksesan, itu pasti mengalami yang namanya kecewa. Ini merupakan bagian dari kehidupan manusia. Nah, jadi kita perlu sadari, jangan menghindar atau pura-pura ya bahagialah. Pokoknya intinya hadapi rasa kecewa tersebut, karena itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Kemudian yang kelima, saudara-saudaraku, sahabat sukses semua, hadapi rasa takut yang kita miliki, karena alaminya kehidupan kita tentunya ada rasa takut. Saudara-saudaraku, sahabat sukses semua, hadapi. Kalau kita sudah terpelihara atau terbiasa menghadapi rasa takut, kita akan menjadi pribadi yang kuat, berani berbuat sesuatu sepanjang sesuatu itu dalam hal yang positif. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sahabat sukses semua, jangan terlalu ambisius.
Artinya ambisius ini merupakan satu kunci sukses pula. Namun kita harus memilih mana yang menjadi kemampuan kita, yang sesuai dengan standar kemampuan kita. Jangan terlalu mengambil sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya, seperti itu ya sahabat sukses semua. Ada 6 kunci yang telah saya bagikan. Insya Allah benih-benih yang sudah tertanam dari tahun 2021 kemarin dapat kita capai dengan 6 cara atau 6 kunci bagaimana berdamai dengan diri agar bisa meraih benih-benih yang kita sudah tanamkan tadi jauh sebelumnya. Terima kasih sahabat kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah. Saya Saiful Esmanang mohon undur diri. Jangan lupa agar lebih berkah ilmu ini, mohon tekan tombol subscribe, like, dan share kepada saudara-saudaraku yang lain. Terima kasih. Salam sukses. Salam bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the gods now, 'cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity.